Oke, shalom semuanya, shalom brother and sister. Selamat bergabung di IG Live-nya hopechurch.id. Nah, hari ini kita tidak ibadah tentu saja. Hari ini kita akan memperkenalkan program baru di IG-nya hopechurch.id. Jadi programnya namanya adalah Squeeze Show. Nah, Squeeze itu singkatan dari Asking Santuy. Sesuai dengan namanya, jadi kita akan mengadakan pertanyaan, terus bincang-bincang, terus ngobrol-ngobrol, tapi secara santuy tentu saja. Nah, jangan lupa kita juga akan ada siaran secara reguler tiap Selasa dan Kamis jam 8 malam. Sekali lagi, Selasa dan Kamis tiap jam 8 malam. Jadi buat teman-teman, buat brother and sisters yang belum follow akun Instagramnya hopechurch.id, setelah live ini langsung follow, oke? Nah, langsung aja ya kita masuk ke Squeeze Show episode perdana. Squeeze Show, santai squeeze. Bumpernya itu dulu aja ya. Nah, di Squeeze Show episode perdana ini kita akan bahas soal tren ibadah baru. Nah, jadi buat teman-teman mungkin tahu ya, karena pandemik COVID-19 ini merubah banyak kebiasaan, merubah banyak tata cara di seluruh dunia, nggak terkecuali di Indonesia. Nah, salah satu yang kena dampaknya adalah gereja. Jadi saat ini nggak ada ibadah yang berlangsung secara onsite. Saya nggak tahu masih ada apa enggak, tapi kemungkinan besar ya, sebagian besar itu nggak ada gereja yang mengadakan ibadah secara onsite. Nah, jadi sekarang ibadahnya itu via online. Jadi beberapa pengerja mereka merekam kegiatan praise and worship-nya, merekam kegiatan khotbahnya, lalu nanti jemaat gereja tersebut akan mendengarkan praise and worship dan khotbahnya di hari Minggu. Dan biasanya lewat platform Facebook, Instagram, atau YouTube gitu ya. Nah, sekarang pasti banyak yang penasaran sebenarnya ibadah online ini alkitabiah atau enggak gitu. Nah, sekarang kita akan kupas tentunya dengan narasumber yang kredibel, tidak sembarangan. Saya mau kenalin singkat, beliau adalah gembala jemaat di GBI Hope Church. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, tapi mungkin banyak yang asing. Namanya adalah Pendeta Nathan Subroto. Nah, beliau ini lulusan S2, jurusan S2 di Divinity Pentecostal Theological Seminary di Cleveland, US. Nah, sangat kredibel bukan? Baik, kita langsung panggil pun, kita langsung konekin beliau. Oh, sudah bergabung ternyata dengan kita. Shalom. Halo, shalom. Pestatan. Shalom semuanya. Shalom. Kayaknya kalau saya panggil Shalom, Pastor. Kayaknya kalau jauh ya, saya panggilnya Mas Nathan aja gimana? Terserah, boleh. Panggil Mas Nathan. Oh, itu boleh. Saya sih. Saya panggilnya Nathan aja ya. Nah, yang saya ngomong di awal catur biar enak lihatnya. Oke. Nathananku David. Nah, Nathan, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol secara santuy aja ya. Yes, santuy aja. Secara santuy sesuai dengan namanya Squeeze Show, Asking Santuy. Nah, yang terjadi di belakangan ini kan Nathan tahu ya, pandemi COVID-19 itu ngerubah banyak sekali kebiasaan, hal-hal normal jadi nggak normal dan segala macam. Pertemuan-pertemuan atau pertemuan-pertemuan dalam grup yang besar itu kan mulai dibatasi atau bahkan mungkin cenderung dilarang ya saat ini ya. Nah, gereja kan juga kena dampaknya tuh, Nathan. Jadi banyak gereja juga yang udah nggak bisa ibadah secara onsite ya. Sekarang ibadahnya online. Nah,
ini kan banyak yang bingung. Awal-awal itu kan banyak yang pro, tapi juga ada yang kontra, ya kan? Awal-awal itu masih aja ada gereja yang tetap ibadah seperti biasa, yaitu onsite gitu ya. Nah, menurut pandangan Alkitab, itu seperti apa kok ibadah online ini? Sebenarnya sesuatu yang alkitabiah atau enggak? Oke, langsung ya. Langsung aja jawab. Sebelum ngomong Alkitabiah atau enggak, saya mau cerita sedikit tentang kata-kata online ini ya. Sebenarnya kan kata-kata online bukan monopolinya ibadah. Jadi kalau ngomong online, kita udah tahu beberapa hal yang sudah duluan online. Contohnya kayak online banking gitu ya. Oke. Saya nggak mau ngasih contoh terlalu banyak lah ya, nanti waktunya nggak ada. Nah, jadi kalau ngomong online itu, ngomongan online yang ada di kepala saya sebetulnya cuma satu. Segala hal yang berbau online itu saya bacanya, atau kepala saya atau pikiran saya bacanya itu kemudahan. Itu. Jadi saya mau kita menyamakan persepsi dulu, yang namanya online itu dibacanya adalah kemudahan. Contohnya banking ya. Banking dulu kita mau ngapa-ngapain aja mesti ngantri di bank yang lama banget. Bukan hanya di bank ya, kita on the way ke bank aja kadang-kadang juga macetnya luar biasa, mesti izin dari kerjaan, mesti ninggalin rumah, dan sebagainya. Setelah ada namanya online banking, kan hidup jadi jauh lebih mudah. Bisa lewat telepon, Betul. bisa lewat website, bisa lewat PC, zaman sekarang malah lewat aplikasi di gadget masing-masing. Jadi bicara online tuh bacanya kemudahan. Nah, tapi sampai detik ini pun saya pun masih bisa menjumpai beberapa orang yang nggak nyaman dengan online banking ya. Jadi senengnya ketemu teller gitu ya. Kalau nggak ketemu teller rasanya belum ke bank. Ada yang kurang gitu ya? Ada yang kurang. Nah, jadi saya pikir cerita saya boleh jadi dasar dari diskusi kita malam hari ini. Banking aja yang bacanya kemudahan, masih banyak orang yang saya tahu, saya kenal, ada beberapa orang juga yang nggak mau gitu pakai web banking atau aplikasi base gitu ya. Jadi maunya ketemu teller, maunya ngantri, kayak gitu-gitu. Nah, next mungkin contoh yang lebih mirip dengan ibadah online atau online service adalah distance learning ya. Distance learning atau sekolah online atau kelas online itu juga ngetren ya. Nggak cuma zaman sekarang aja, zaman saya sekolah pun sudah menawarkan online class. Itu udah berapa tahun yang lalu lah. Saya mau ngomong berapa puluh tahun yang lalu, ntar ketahuan tua saya. Jadi beberapa saat yang lalu lah. Jadi beberapa saat yang lalu, waktu saya sekolah pun sudah ada nawarin online learning atau online class gitu ya. Sama posisinya sama. Ada yang suka kan menganggap ini sebuah kemudahan. Jadi bisa sekolah di Amerika, sekolah di Jepang, sekolah di Eropa, sekolah di sekolah-sekolah yang top di dunia ini, tapi kitanya masih tetap di Indonesia. Dan itu sangat memudahkan. Dan hari demi hari jadi semakin gampang. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya. Teknologi ini semakin keren lah. Dulu kan cuma surat, terus ada email, dan sekarang bisa video conference kayak kita malam hari ini. Nah, itu dua contoh yang saya pikir bisa jadi dasar diskusi kita malam hari ini. Jadi bicara online itu, saya membacanya itu kemudahan, segala sesuatu jadi dipermudah dengan teknologi. Tapi sisi yang lain ternyata bicara online juga bicara online juga pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu ya. Ya itu belanja juga bisa online gitu ya. Tapi kepanjangan nanti kalau pakai tema-tema, pakai contoh-contoh kayak gitu. Nah, sekarang bicara tentang gereja. Betul. Apakah banyak yang beranggapan ibadah online itu alkitabiah atau tidak? mungkin Di Alkitab tidak ada tulisan
ibadah online itu eh, ada ditulis sesuai dengan Alkitab, itu nggak ada yang secara hurufiah. Karena memang zaman Alkitab ditulis Ya. kan memang belum ada ibadah online, jadi hukumnya belum ada. Nah, kalau kita tanya masih bisa atau applicable atau bisa dilakukan atau tidak, atau Alkitab apa Alkitabiah atau tidak, ya harus kembali kepada yang namanya kita menginterpret atau mengartikan ayat-ayat seperti Iya. itu. Nah, jadi untuk diskusi kita malam hari ini, supaya kita nggak lari kemana-mana, saya pikir kita perlu ngeliat dulu definisi gereja ya. Definisi gereja ada di Matius 16, ayat kata-kata gereja pertama yang keluar di Alkitab. Jadi kata-kata pertama yang mengenai gereja di Alkitab ada di sini, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ditulis, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bahasa Indonesianya dikatakan jemaat, tapi bahasa Inggrisnya menggunakan kata-kata church. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunani menggunakan kata-kata eklesia. Nah, itu kan yang kita terjemahkan menjadi gereja. Kan tadi pertanyaannya gereja online Alkitabiah atau tidak ya. Nah, kita mesti lihat yang Tuhan bilang sebagai awal gereja itu apa gitu kan. Apakah gedung, apakah organisasi, apa gitu ya. Nah, jadi saya percaya ayat ini adalah ayat yang bagus untuk kita mendasari diskusi kita malam hari ini. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, mendirikan jemaatku. Nah, jadi ngomong gereja itu apa sih? Gereja itu siapa gitu ya? Nah, keterangannya ternyata ada di atasnya gitu. Kan Tuhan Yesus ngomong, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja itu apa? Nah, gereja itu ada di ayat 16. Jadi di ayat 15 Tuhan Yesus tanya, tetapi katamu siapakah aku ini? Nah, ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi definisi gereja adalah orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah Mesias, adalah anak Allah yang hidup. Jadi itu kita harus menyamakan persepsi dulu ya. Definisi gereja adalah orang-orang yang mengakui Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Juru Selamat. Nah, pertanyaannya sekarang, nah kalau gereja online gimana gitu ya? Nah, buat orang-orang yang pro, kita juga mesti melihat banyak orang yang tidak setuju kalau ibadah itu dalam bentuk online. Bahkan saya lupa ya, tadi pagi atau kemarin saya masih baca di berita ada seorang presiden di sebuah negara Eropa itu yang menyayangkan kenapa ibadah itu harus tidak on-site, tidak di gereja. Makanya dia menentang gereja-gereja yang sudah tidak mengadakan ibadah. Kalau nggak salah negara Belarus ya, kalau saya nggak salah. Nah, itu presiden aja, level presiden yang ngomong begitu. Nah, di negara-negara lain ada juga, nggak cuma negara lain ya, seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia, juga ada beberapa gereja yang masih mengadakan ibadah on-site. Alasannya apa? Ya karena kayaknya kurang gitu, ada something yang missing gitu kalau ibadahnya online. Nah, kalau saudara nanya tadi biblical atau tidak, nah saya mau jawab gini, kan tadi segala sesuatunya yang berbau online kan untuk kemudahan ya. Nah, jadi saya mau mengatakan
mengikuti gereja-gereja yang mengadakan ibadah online itu. Dengan adanya ibadah online, kita masih bisa ada di rumah, terus bisa ngikutin ibadah-ibadah dari gereja-gereja lain. Ya, ada beberapa gereja atau ada beberapa pendeta atau beberapa hamba Tuhan yang saya suka ikutin ibadahnya, walaupun mereka lokasinya di Amerika. Nah, itu kan kemudahan kan, jadi saya nggak perlu ke Amerika, saya nggak perlu meninggalkan keluarga dan meninggalkan jemaat, saya bisa mengikuti ibadah di gereja lain. Nah, jadi temanya memang ngomongnya kemudahan. Nggak cuman dulu, hari ini apalagi? Hari ini kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak kumpul-kumpul. Hari ini kita mengikuti anjuran pemerintah untuk social atau physical distancing. Jadi kita mengadakan ibadah online. Jadi apa tadi? Kemudahan kan? Daripada nggak ibadah sama sekali. Mungkin ngomongnya gitu ya. Jadi karena ada social atau physical distancing, ada anjuran pemerintah, kita nggak bisa ngumpul-ngumpul, terus kita menyiasati atau gereja menyiasati dengan ibadah online. Ini kan bagus. Good idea. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah ibadah online itu bisa menggantikan semua fungsi gereja gitu kan, semua fungsi ibadah apakah tergantikan dengan ibadah online? Nah, jadi saya bersyukur ya ada teman-teman juga di Hope yang cerita betapa work from home menimbulkan masalah-masalah baru, tidak adanya interaksi secara langsung gitu, tidak ada interaksi secara langsung, itu bikin misinterpretasi yang luar biasa. Walaupun sekarang udah canggih, bukan cuma voice ya, bukan cuma telepon, tapi bisa video conference kan kelihatan mukanya. Tapi walaupun kelihatan mukanya juga menimbulkan misinterpretasi. Itu kekurangan. Terus adalah melakukan fellowship gitu kan, apalagi Hope Church ini kan salah satu karakteristiknya fellowship. Pada online kita nggak bisa berfellowship satu dengan lain. Di Hope Church kita suka peluk-pelukan, suka tepok-tepokan, tersiksa nih ya, nggak bisa ketemu, nggak bisa melakukan itu, tersiksa. Pengen nepok sekarang juga layar gadgetnya yang ditepok. Berikutnya yang saya lihat ada yang hilang dari ibadah online adalah, contohnya gini ya, orang yang suka nonton olahraga gitu ya. Kita kan kalau nonton olahraga, nonton konser musik, senang kalau di tempatnya, di venue-nya, secara live. Misalnya nonton sepak bola enak gitu loh, ngumpul di venue-nya gitu ya, gegap gempitanya dapet. Kalau nonton musik, misalnya Java Jazz gitu ya, nonton online lewat live streaming sekalipun, feel-nya nggak dapet. Setuju nggak, Fit? Feel-nya kan nggak dapet. Jadi sama dengan ibadah di gereja, feel-nya nggak dapet. Iya, itu hari bener, atmosfernya nggak dapet. Jadi sesuatu yang rame-rame kalau diganti dengan sesuatu yang sedikit, apalagi kalau online kan musiknya, sound systemnya tidak sebaik ada di tempat, itu hilang. Terus poin berikutnya yang saya juga merasa hilang selama kita melakukan ibadah online ini, saya sering ngomong sama pengerja di Hope Church, bukan cuma pengerja ya, seluruh jemaat. Kalau ibadah online
bagaimana bisa 100% jemaat terlibat dalam pelayanan. Jadi ada beberapa masalah yang tadi sudah saya sampaikan. Dan hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya harap ya saudara-saudara yang dengar bisa menyimpulkan menurut saya itu alkitabiah atau tidak, gitu sih. Gitu Fit, dari saya gitu dulu. Oke. Masalah alkitabiah atau tidak alkitabiah. Itu kan biar nanti masing-masing pribadi yang akhirnya memutuskan ya, betul nggak kok? Iya. Nah, kalau memang misalkan benar-benar ada yang menganggap itu sebuah kebenaran sesuai dengan alkitabiah, nah tata cara ibadah di rumah biar jadi kayak sama di gereja itu seperti apa kok? Kan kalau di gereja kan kita bisa fokus sekali gitu kan, bisa merasakan merasakan atmosfernya gitu. Nah, kenapa ada yang merasakan sekali di gereja, tapi nggak merasakan itu di rumah gitu? Padahal kan sama-sama beribadah seperti itu. Ya, seperti tadi saya sempat sampaikan di awal pembicaraan ya. Saya pun menikmati ibadah online. Karena gini, ada beberapa gereja, ada beberapa hamba Tuhan di negara-negara lain lah ya, itu yang saya belajar dari mereka, dan saya take time dari hari ke hari untuk belajar dari mereka, dari ibadah mereka, dari khotbah mereka, dari how they manage the church, itu saya belajar. Nah, ibadah online ini kan memberi kemudahan untuk saya bisa ngintip ibadah-ibadah mereka, PPW-nya gimana, terus khotbahnya gimana. Nah, itu saya bisa ngintip gitu ya. Nah, cuma saya mau highlight dengan pertanyaannya David. Apakah ibadah online itu bisa mengganti sepenuhnya atmosfer atau mengganti sepenuhnya apa yang bisa kita lakukan on-site ya, bukan online? Saya pribadi tidak bisa mengganti 100% ya. Nah, kalau pertanyaannya sikap kita di rumah, nah kan kalau tadi ini pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi mengikuti ibadah online dari gereja lain, negara lain, hamba Tuhan lain. Itu kan saya mengikuti karena pengen tahu gitu ya, bukan bisa deep into the atmosphere gitu ya. Nah, deep into the atmosphere juga baru-baru ini aja terus terang, karena kita tanda kutip dipaksa untuk ibadah online, ya saya berusaha untuk bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Ya caranya gimana ya, kalau sama seperti ibadah ya kita fokus, kita konsentrasi, jangan udah nyalain YouTube, misalnya lewat YouTube ya, jangan nyalain YouTube terus sambil makan mie, sambil makan nasi campur gitu ya. Ya kalau kita sambil makan gimana bisa ikut pujian, gimana bisa ikut penyembahan gitu ya. Nah, kalau kita sambil makan itu berarti kita sangat pasif, kita jadi penonton pasif. Padahal ibadah itu kan bukan penonton pasif, ibadah itu kan betul. Ibadah itu kan menuntut kita jump into gitu ya. Jadi kita perlu juga untuk ikut dalam ibadah itu. Nah, kalau ya itu kan tadi ada yang komen kayak nonton film aja gitu kan, kalau sambil makan mie. Jadi bukan cuma popcorn ya, kalau popcorn nonton film popcorn terlalu ringan gitu ya, kita makan mie, kalau perlu makan sate gitu sekalian. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah yang perlu ya membutuhkan effort yang lebih besar ya. Jadi betul. kita harus fokus di rumah, walaupun bisa sendiri, bisa satu keluarga, fokus di rumah. Kita cobalah, kita benar-benar fokus, nggak makan, nggak minum, nggak bolak-balik. Apalagi ada tuh yang ibadah online sambil melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Misalnya sambil masak, kayak saya nggak nyindir siapapun ya, contoh aja gitu.
Tapi it happens kan, ada gitu ya. Ada ibadah online eh, sambil nyetir atau sambil jalan-jalan kemana. Ya kan, sekali lagi ya, ibadah itu kan membutuhkan eh, membutuhkan interaksi aktif kita gitu. Bukan cuman kita kita cuma nonton, kita cuma denger. Kalau itu ya terus terang buat saya berat sih. Saya saya Heeh. saya orang yang menyukai teknologi, tapi untuk urusan ibadah saya menganggap itu sesuatu yang lumayan berat. Kalau ibadah online itu lumayan berat karena kita nggak bisa mengikuti atau mendapatkan atmosfernya seperti kalau ibadahnya onsite. Seperti itu, Fit. Nah, ya memang sama sih keresahannya sama kayak saya. Waktu nanti saya ini bisa apa ya namanya, bisa berpartisipasi dalam ibadah tersebut gitu loh. Yang tadi kayak Konatan bilang kan, ibadah itu kan memang hubungan kita sama komunikasi kita sama Tuhan gitu kan. Nah, cuman yang saya takutin pada waktu itu adalah ketika contohnya apa ya, mungkin ketika present worship gitu ya. Nah, ketika present worship itu apakah saya cuma nonton ataukah saya ikutan memuji menyembah Tuhan gitu. Itu yang sebenarnya jadinya saya gitu, jadi keresahannya saya. Nah, tapi kemarin sih puji Tuhan, waktu pertama kali ibadah online itu luar biasa memang. Jadi ketika pujian dinaikkan gitu ya, penyembahan dinaikkan, bahkan melalui recording gitu ya, bukan live, itu benar sih kita bisa apa ya, bisa masuk dalam ibadah itu sendiri gitu, penyembahan itu sendiri, pujian itu sendiri gitu loh. Ya kalau kita ngomongin soal khotbah, ya kan di mana-mana kita di gereja secara onsite ataupun secara online, yang namanya kita mendengarkan ya kita dengerin aja gitu kan. Nah emang yang susah itu adalah bagaimana kita di present worship-nya sih kok. Kayak gitu. Iya. Pengalaman pribadinya David juga saya alami ya, dengan kesungguhan hati, dengan rasa haus dan lapar, kita bisa sih bisa mengalami jamahan Tuhan walaupun itu lewat online. Tapi kan tadi dalam pembicaraan awal, dalam pembuka kita, saya mention online itu, ibadah online atau gereja itu kan nggak cuman PPW-nya atau khotbahnya ya, ada fellowship-nya. Terus kalau secara khusus Hope Church itu kan saya mendorong 100% jemaat terlibat dalam pelayanan. Nah kalau sifat ibadahnya online, saya belum menemukan metode gimana dalam format online ini seluruh jemaat bisa terlibat dalam pelayanan. Saya belum ketemu sih. Jadi mungkin kalau hadirat Tuhannya, lawatannya, urapannya, kita bisa pribadi lepas pribadi itu kan ya urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau fellowship dan keterlibatan dalam pelayanan masih kita pikirkan gimana caranya. Sebenarnya jadi sama kayak gini juga sih. Boleh nggak kita dengerin atau ibadah di rumah hari Minggu itu nggak sesuai sama jam ibadah kita. Misalkan kita sudah sepakati jam 10, ya kan? Tapi karena itu recording misalkan, jadinya ya kita bisa dengerin jam 1 lah, atau jam 3 lah, atau bahkan hari Senin lah. Kayak gitu. Itu maksudnya apakah bisa ya kita anggap itu sebagai ibadah juga gitu loh. Oh kalau saya sih nggak keberatan ya. Pokoknya selama kurang lebih 70-80 menit ya. Biasanya kan ibadah online ibadah online kita. Kalau saya sudah perhatikan, kita kan sudah berapa kali nih. Range-nya kan 70 menit lah kurang lebih. Nah kalau dia sempatnya misalnya jam 1 siang, ya it's okay juga. Tapi make sure 70 menitnya 70 menit yang berkualitas gitu ya, bukan sambil cepet-cepetin. iya nggak fast forward juga gitu. Ya jadi Berat. soal waktu saya I'm okay lah, nggak apa-apa lah. Jadi
Meskipun datang jam 1 hitungannya tetap ibadah ya kok ya. Ya anggap aja dia datang ibadah keberapa gitu. Gitu. Mungkin kalau ada yang mau tanya pertanyaan asking Nah untuk santuinya. ya untuk sobat Squee ya yang mau nanya ini yang baru join, Anda bergabung di program terbaru dari hopechurch.id, Squee Show, santai Squee. Nah, sesuai dengan singkatannya asking santuy. Jadi teman-teman bisa tanya apapun juga, terutama kan kita lagi bahas soal tren ibadah baru ya, di mana gereja-gereja sekarang ibadahnya sudah mulai online. Nah mungkin ada pertanyaan ataukah ada keresahan kalau ibadah online itu seperti ini, seperti itu atau gimana. Nah bisa aja langsung ditanya di di kolom komen ini, atau enggak kalau malu bisa tanya di kolom yang ada tanda tanyanya tuh di bawah. Jangan lupa kita online, kita live. Yes. Kita live. Itu ada pertanyaan untuk dari kedepannya, iya. Apa tuh? Kalau ada pertanyaan ya? Enggak, Saya ada lihat. di screen itu ada dari Mr. Otniel Febri Prakoso, itu dari Batam. Oke. Menjawab tentang pakai Zoom aja ya, sebenarnya pertanyaan sama dengan atau jawaban saya sama dengan YouTube dan sebagainya. Tentang atmosfer, tentang keterlibatan. Keterlibatan bukan hanya tanya jawab atau apa ya, keterlibatan secara emosi gitu ya. Kan berapa kali kita juga mengadakan doa lewat Zoom, kita mengadakan call lewat Zoom atau kelompok sel lewat Zoom. Ya beda sih, menurut saya beda, tetap beda. Tapi nanti terakhir lah saya menyampaikan hal ini. Saya mau menyampaikan sesuatu, nanti kalau saya sampaikan ini selesai. Nah berarti memang, nah ini ada yang tanya dari akunnya Len Lene. Saya nggak tahu nama asli siapa, tapi di sini namanya Len Lene. Ada yang nanya nih, Penatan, menurut Koko, chat group dan video call bisa nggak nih sesaat menggantikan fellowship di gereja? Sesaat ya, sesaat sih mungkin nggak sampai 50%. Sesaat bisa. Tapi kalau buat saya, ya contohnya gini. Zaman dulu orang kalau pacaran pakai surat ya. Aha. Pakai surat. Nunggunya lama kan ya, bisa berhari-hari sampai tujuan, terus nanti dibalas nunggunya juga berhari-hari. Takes time gitu ya. Pernah ngalamin ya? Nggak. Pernah ngalamin. Terus Pernah ngalamin. Zaman udah lumayan maju sedikit, ada namanya email. Telepon dulu ya, telepon. Saya jadi lupa urutannya. Ada telepon, jadi beda kan. Terus ada email, terus ada chat, message atau messenger sebagainya. Terus lama-lama bisa video call gini kan. Getting better lah, interaksinya getting better. Tapi menurut saya belum ada yang bisa menggantikan face to face atau interaksi kalau kita ketemu gitu, belum bisa. Secara emosi ya, secara emosi belum bisa. Ya kayak tadi kan kita juga ngalamin gangguan koneksi dan sebagainya. Itu kan salah satu handicap yang dialami oleh hubungan online ini. Kalau secara ketemu badan kan kemungkinan itu tidak terjadi. Tapi kalau pertanyaannya, gimana kok? Boleh lanjutin dulu. Kalau pertanyaannya apakah bisa menggantikan, ya sementara ini mau nggak mau, sementara ini. Oke, tapi apakah ini menurut pandangan dari Penatan aja ya, apakah ibadah online ini juga merupakan ibadah yang menjawab kebutuhan kok?
ternyata yang nggak bisa seasli atau seenak kalau ibadah langsung gitu. Ya lumayan lah ya. Pertama kan tergantung pribadi demi pribadi. Jadi faktor pribadi demi pribadinya besar sekali memang. Kalau orang mengikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh, saya juga percaya bisa merasakan lawatan Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa merasakan jemahan Tuhan. Tapi kalau ngomong apakah bisa menggantikan, saya pikir nggak bisa 100% gitu ya. Kayak ibaratnya orang suka makan mie gitu ya. Ini contoh ya. Saya tidak menyamakan ibadah dengan mie, contoh. Suka makan mie, tapi kalau tukang mie-nya udah tutup semuanya, ya mau nggak mau makan instant noodle gitu kan. Apakah bisa menggantikan gitu ya? Ya secara berapa persen bisa menggantikan, tapi nggak 100% gitu. Oke, tapi nah ini balik lagi ya, kok ya, balik lagi ke pertanyaan yang awal-awal mungkin. Berarti sebenarnya kita nggak mesti kalau ada ibadah online kayak gini kok ya. Tadi kan soal waktu apa segala macam kan lebih fleksibel ya, dan itu ya sah-sah aja gitu kan. Berarti bisa aja dong kita hari Minggu ini misalnya ada orang yang kayak gini misalnya hari Minggu ini kita nggak sempat ibadah online misalnya, ya kan? Ya udah nanti kita ibadahnya pas sempatnya tuh hari Sabtu minggu depan gitu loh, minggu sebelum ibadah online yang baru gitu, dia baru ibadah, itu masih sah-sah aja berarti dong ya? Sah-sah aja sih, tapi ada satu hal yang hilang. Namanya disiplin rohani. Oke, itu kuncinya ya, kata kuncinya, Iya. disiplin rohani. Gini ya, contohnya orang makan lah, kan kita udah kecemplung ngomong makanan nih. Hari ini kita nggak sempat makan, bisa nggak nanti makan malamnya yang banyak aja gitu ya? Seharian kita nggak makan malamnya yang banyak. Nah itu kan menurut dokter nggak sehat. Malah ada beberapa artikel yang saya baca itu makan tuh nggak boleh banyak-banyak, tapi yang penting sering. Nah itu kan contoh ya. Nah saya pikir hal itu juga berlaku buat hidup rohani. Nah kalau kita hari ini misalnya minggu kemarin nggak sempet ikut ibadah online, terus minggu depan gue 5 kali ibadah online. Itu kan ibaratnya 1 minggu nggak makan, terus nanti habis sempat makan yang sebanyak-banyak. Ini kan nggak sehat. Jadi secara kesehatan tidak baik, secara disiplin juga. Nah kalau ibadah onsite, kita kan punya paradigma, ayo ibadah jam 10. Minimal jam 10 kurang seperempat kita sudah ada di gereja, sudah mempersiapkan diri gitu ya. Gitu sih. Jadi kuncinya adalah tadi ya, yang saya tangkap adalah masalah disiplin rohani ya. Sebenarnya kalau gereja atau biasa kita bergereja jam 10 pagi hari Minggu, toh ya lebih baik kita beribadah ya meskipun online juga jam 10 gitu ya. Ini juga melatih diri kita sendiri gitu ya. Oke, itu mantap sekali Konatan, saya tercerahkan juga. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Carly Versia. Saya juga nggak tahu nih siapa, tapi saya sebut aja Carly Versia. Mau nanya kok, apakah dengan ibadah online sekarang misi penginjilan gereja semakin mudah atau jadi berbahaya dan kurang menjangkau orang pedalaman? Nah ini benar juga nih, terkait pertanyaan ini juga. Nah gimana cara orang-orang yang nggak bisa mengakses internet kok? Tapi dijawab dulu dari yang pertama nih kok, yang misi penginjilan gereja ini semakin mudah atau malah berbahaya? Mungkin berbahaya karena bisa didengar sama semua orang gitu ya. Ya, saya ngelihatnya ini 2 pertanyaan ya, jadi jangan digabung. Apakah dengan ibadah online ini misi penginjilan gereja semakin mudah? Ya, saya melihat itu ada benernya, jadi semakin mudah karena saya percaya mengakses ibadah online kita itu bukan cuma orang Kristen, ada mungkin beberapa orang yang pengen tahu, ada beberapa orang yang pengen lihat-lihat, atau saya percaya juga ada beberapa orang yang dituntun oleh Roh Kudus jadi pengen buka. Nah, jadi itu kan membuka paradigma mereka mendengar firman, karena saya percaya firman yang disampaikan tidak pernah berlalu percuma.
Demikian Iya. juga lewat lewat doa pujian dan penyembahan yang mereka saksikan lewat ibadah online. Saya percaya kesaksiannya juga banyak, memberkati banyak orang. Jadi bicara tentang tembok-tembok, dan ini sekarang live gitu ya. Saya pikir kalau ada orang yang bisa melihat signal signal live itu sekarang penuh banget di udara itu maksudnya. Kalau setiap hari Minggu signalnya penuh banget. Penuh dengan Semakin radiasi. iya, jadi kalau ngomong penginjilan semakin mudah, semakin terjangkau, yes. Kalau pertanyaan jadi berbahaya, berbahaya Iya. buat buat beberapa orang yang yang ngomongnya konfrontatif ya. Kalau saudara-saudara kenal saya tidak pernah jelekin kelompok lain, saya nggak pernah jelek-jelekin agama lain dalam khotbah saya. Jadi buat saya ini sebuah hal yang positif. Tapi juga harus diakui ada orang-orang yang mungkin mereka kepleset, slip of the tongue atau apa, nggak sengaja mention kelompok lain, agama lain. Nah itu bisa menjadi bumerang, bisa berbahaya, betul. Terus pertanyaan berikutnya menjangkau orang-orang Ya. pedalaman. Iya, Ya, bukan hanya orang-orang pedalaman ya tentu aja kok ya. Mungkin ada orang-orang yang nggak bisa mengakses internet gitu betul. kan. Kayak saya tadi di awal-awal jam internetnya buruk gitu ya. Nah itu seperti apa? Oh, berarti mereka kan nggak ke gereja dong ya? Soalnya di Betul, betul. soalnya di mana? Di gereja onsite itu sudah nggak ada gitu. Nah itu salah satu kelemahan ibadah online ya, yang tadi kita bahas juga. Jadi membutuhkan banyak variabel gitu ya. Salah satu gadget, terus gadgetnya kalau keren tapi nggak ada internet connection juga sama aja bohong. Jadi banyak variabel yang dibutuhkan. Nah untuk dalam hal ini kan Sinode GBI juga eh, sudah membagikan cara-cara melakukan ibadah di rumah walaupun nggak bisa online. Jadi buat orang yang tidak punya teknologi yang mumpuni, Sinode GBI sudah membagikan. Nah, biasanya dibagikan lewat WA. Tapi ya membutuhkan teknologi juga ya WA ya. Teknologi dan internet. Iya, jadi ya harus diakui hal-hal seperti ini memang kasihan buat orang-orang yang tidak ada hubungan dengan teknologi itu. Yaitu Nah namanya mungkin mungkin dari Konatan apakah ada apa ya? Mungkin sedikit solusi gitu ya. Buat orang-orang nih yang nggak bisa mengakses internet gitu loh, Pak. Internet lah, listrik kah gitu ya. Kan karena ibadahnya kan di gereja sudah benar-benar tutup ya. Bagian besar tutup lah atau dibatasi gitu kan. Nah, benar-benar nggak bisa mengakses internet. Nah, itu mungkin ada apa ya namanya? Ada tipsnya gitu dari Konatan agar tetap apa ya? Beribadah gitu loh. Hari Minggu seperti itu. jawabannya itu akan sangat kompleks ya, sangat sangat luas. Tapi saya percaya begini ya, Roh Tuhan bekerja dimanapun. Jadi kalau ada orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar, saya percaya Roh Kudus tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu. Jadi Roh Kudus akan memakai siapapun, orang-orang yang tidak punya tanda kutip, tidak punya kemampuan yang mumpuni pun, Tuhan Yesus atau Roh Kudus juga bisa pakai. Nah jadi ada bagusnya kalau ada orang-orang yang jauh, itu ya mezbah keluarga itu salah satu yang paling penting, paling signifikan. Jadi saya percaya ya, dengan keadaan seperti sekarang ini, mezbah keluarga itu menjadi salah satu hal yang penting, sangat penting. Bahkan saya mau katakan hari-hari ini tuh, kan tadi saya sudah baca, kita sudah baca ayatnya kan. Hari-hari ini Tuhan sedang membuat kita orang Kristen boleh tahu lagi definisi gereja itu apa gitu kan. Saya tadi sudah baca dari Matius 16. Definisi gereja adalah orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi
kembali ke keluarga masing-masing. Jadi beribadah dengan keluarga masing-masing Iya, juga ya, Ko ya. iya. Dan kalau ada sungguh-sungguh ada rasa haus dan lapar, saya yakin Tuhan akan pakai. Tuhan bisa pakai siapapun. Oke. Oke, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru aja bergabung di IG Live ya hopechurch.id. Sekarang Anda sedang menyaksikan Squish Show, Asking Santuy, sebuah program acara setiap Selasa dan Kamis jam 8 malam, di mana kita akan bahas beberapa topik atau satu topik dengan santuy sekali, dengan narasumber yang kredibel juga tentunya. Nah, ada pertanyaan juga kok. Ini kan jadi kayak akan membuat sebuah kebiasaan baru ya, di mana yang tadinya kita nggak terbiasa dengan ibadah online, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, yang tadinya kita nggak serak, tapi akhirnya kok lama-lama akan jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kan akan sulit lagi buat dirubah, benar nggak kok? Ya, seperti kita biasanya ibadah onsite, sekarang ibadah online jadi nggak terlalu nyaman. Nah, sesudah ibadah online ini kan terus-terusan nih, mungkin sampai kapan ya? Mungkin sudah sebulan lewat, 2 bulan. Nah, nanti nih apakah akan ada tuh kelompok-kelompok gitu ya, atau mungkin hampir keseluruhan orang Kristen yang akan terjebak, tanda kutip ya, terjebak selama ini di dalam ibadah online, karena ibadah online toh memang nggak salah gitu kan. Nanti mungkin ada pemikiran, ya udah setelah pandemik selesai, COVID selesai, PSBB selesai, lockdown selesai. Ya, saya pernah mendapat sebuah hasil survei ya. Hasil survei ini di Amerika sih, tapi saya pikir bisa kita intip juga. Hasil survei di Amerika ini yang mengadakan survei, saya pikir capable lah ya, bisa dipercaya. Itu hasil surveinya setelah beberapa minggu gereja-gereja mengadakan ibadah online ini, 27% orang yang disurvei itu mengatakan bahwa keadaan seperti ini cukup nyaman buat mereka dan mereka akan stay dengan keadaan seperti ini. Nah, hasil survei ini kan sebenarnya menjawab ya, apakah nanti setelah pandemik ini selesai akan ada orang-orang yang begitu menikmati ibadah online, jadi ibadah mulai jam 10, dia jam 10 kurang 2 menit baru bangun, perlu waktu untuk buka mata kurang lebih 2 menit terus ikutin ibadah secara online. Ya, nggak menutup mata kemungkinan itu terjadi ya. Jadi akan ada orang-orang yang seperti itu, apalagi yang merasa, aduh males lah pergi, males lah mesti dress up dan sebagainya. Jumlahnya 27%, Fit, jadi lumayan signifikan ya. Banyak ya. Sikap kita bagaimana, saya nggak tahu ya sikap kita seperti apa, karena itu kan sikap diri mereka masing-masing. Mungkin mereka menganggap itu sudah cukup, ya kita nggak bisa menghalangi, kita lakukanlah sebaik mungkin gitu. Iya, tapi mungkin dari perwakilan gereja ya, karena yang kita tahu Konata kan juga seorang gembala jemaat di sebuah gereja, GB Hope Church. Nah, sebagai perwakilan gereja nih, apa yang akan gereja lakukan nih kok, gitu loh? Apakah akan terus ada ibadah online, meskipun juga ada ibadah onsite, tapi juga dibarengi dengan ibadah online, ataukah mengambil keputusan, ya sudah kita stop aja ibadah online, karena biar mengencourage orang untuk datang ke gereja gitu. Ini sekaligus pertanyaan terakhir mungkin ya, kalau udah jam 9 ya, atau mau ditambah? Ya, boleh. Saya berkali-kali ngomong sama Hope Church. Jadi yang Hope Church pasti udah sering dengar, tapi yang baru join mungkin baru dengar sekali ini. Jadi saya sering ngomong sebuah tagline, hope for the best and prepare for the worst. Nah, untuk
menjawab pertanyaan David, sekaligus saya mau katakan juga hope for the best, prepare for the worst. Hari-hari ini kita hope for the bestnya apa? Ya kita berharap pandemi ini cepat selesai, kita bisa ketemu lagi ibadah on-site, ketemu, fellowship, peluk-pelukan, makan bareng gitu ya. Itu harapan kita. Tapi kan kalimatnya hope for the best, prepare for the worst. Kalau memang Tuhan izinkan pandemi ini agak lama gitu ya, ya kita harus mempersiapkan juga gitu ya. Jadi Tuhan udah kasih kita akal budi, Tuhan kasih kita kepandaian. Kalau memang selama ini kita baru bisa secara online, ya lakukanlah online sebaik mungkin. Dan saya bersyukur teman-teman di Hope Church melakukan perbaikan demi perbaikan supaya ibadah online-nya lebih baik, lebih keren gitu ya. Termasuk saya sangat appreciate idenya David untuk acara malam hari ini. Ini kan keren juga gitu kan, sesuatu yang wah keren banget gitu ya. Nah itu salah satu cara kita berharap hope for the best and prepare for the worst. Nah untuk nanti kalau sudah selesai pandeminya, sama saya juga tetap, ini jadi tagline saya, hope for the best, prepare for the worst. Kalau pandeminya sudah selesai, saya sih tetap berharap Hope Church akan tetap continue menampilkan ibadah online, walaupun mungkin tidak sama jamnya ya, mungkin jadi ada jeda waktu karena kita akan rekam dengan baik dan mungkin butuh beberapa jam baru kita akan taruh di YouTube. Tujuannya adalah seperti yang tadi pertanyaan Carla di atas, tujuannya supaya Hope Church bisa memberkati semakin banyak orang. Jadi nggak cuma di dalam gereja, tapi di luar gereja yang mungkin ada orang yang lagi sakit di rumah sakit, nggak bisa ke gereja, bisa menyaksikan lewat ibadah online. Kurang lebih jawabannya gitu sih. Oh, jadi pokoknya tetap berdampingan ya kok ya, ibadah online dan ibadah onsite itu ya. Tapi tentu saja bagi yang sehat, bagi yang mampu, ya sebaiknya datang juga langsung ke ibadah onsite seperti itu ya. Oh iya, karena kan tadi sudah kita bahas sama-sama kan, ada banyak hal yang tidak bisa kita dapat waktu ibadahnya online. Ya. Oke. Ketemu David. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir kok, mungkin ada wejangan, kesimpulan dari semua pembicaraan kita pada malam hari ini, mungkin juga encourage teman-teman kita juga yang lagi menyaksikan ini, atau nanti kita akan upload juga di YouTube dan Facebook. Saya pikir tadi sudah jadi statement penutup saya atau kesimpulan saya, hope for the best, prepare for the worst. Jadi kita sebagai manusia, kita berharap yang terbaik. Tuhan, tolong kalau bisa pandeminya secepatnya selesai. Kalau bisa kita malam ini tidur, besok buka mata, semuanya udah sehat, coronanya udah nggak ada, COVID-nya udah nggak ada. Waduh, itu harapan kita, beneran itu harapan kita. Tapi kan kita harus prepare for the worst. Karena Tuhan udah kasih kita akal budi, Tuhan udah kasih kita pemikiran-pemikiran. Ya kita pakailah untuk kita bisa mempersiapkan diri. Dan salah satunya kan ibadah online ini kan bukti kita prepare for the worst ya. Dan saya bersyukur manusia ini makhluk yang pinter ya. Nggak bisa ibadah, bisa kepikiran ibadah online. Banyak gereja-gereja yang dulu nggak kepikiran ibadah online. Jadi kayaknya ini topik kita berikutnya hari Kamis. Sekalian saya promo ya Fit ya. Saya pikir hari Kamis kita akan ngomong. Ternyata walaupun saya tidak bilang COVID ini baik, saya tidak bilang Corona ini baik, tapi banyak hal baik yang bisa kita dapat dengan adanya pandemi ini. Orang-orang jadi lebih kreatif, orang-orang jadi lebih pinter.
nanti aja hari Kamis gitu kan ya. Jadi Nanti aja ya. stay tune gitu kan. Oke, thank you banget buat Konatan, buat narasumber kita hari ini yang luar biasa sekali memberikan kita pencerahan. Sampai ketemu nanti ya kok ya di hari Kamis jam 8 malam. Thank you Ko. juga David, thank you juga buat semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Skui. God bless you. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita, asking santuy kita dengan Konatan, salah satu narasumber kita. Nah, bagi teman-teman yang bergabung, yang baru bergabung, jangan lupa kita udah mau selesai. Kenapa tidak dari jam 8 ada yang bergabung? Jadi sebentar lagi kita akan selesai. Nah, jangan lupa kita akan reguler tayang di Selasa dan Kamis jam 8 malam. Selasa dan Kamis jam 8 malam di IG live-nya hubchurch.id. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat follow, jadi habis ini selesai live langsung di follow.